Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imam al-makan wa ya qa'ima bi amri rahman wa ya warisal kitab wa ya naibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma minas sama'i wal ardi aidatuh ya man ahlaki kullahu ma'inatuh wa ma yanzilu ghamsha bi da'watihi wa yadri'i bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kita melaksanakan amaliyah manakiban agar supaya kita benar-benar semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya takwa sebagai jalan untuk memperoleh rahmat Allah yang melimpah. Hanya takwa sebagai jalan untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Manaqib ini juga dalam rangka membumikan Al-Quranul Karim dalam qalbu jiwani kita. Dan ketahuilah si bahwa Al-Quran Karim tersimpul dalam kalimat La ilaha illallah. Semoga dengan manaqib ini kita semua semakin terhujam kalimat La ilaha illallah dalam qalbu jiwani kita semuanya. Manaqib juga dalam rangka Lailatul Qadar, bahwa ketika kita sudah ditalqin, diijazahi kalimat La ilaha illallah dan diberikan dzikir khafi, maka setiap detik, setiap saat tak pernah terlepas sampai kapanpun, hatta sampai menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafaz jalallah senantiasa berdenyut dalam
Manakib juga dalam rangka meraih kesucian batin kita, agar hidup kita kembali kepada yang hakiki, senantiasa merindukan Allah, senantiasa selalu mendamba pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakib juga dalam rangka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kejayaan agama dan negara, akan keutuhan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga agar kita semua tetap bisa berpegang teguh kepada adab kita kepada Allah, adab kita kepada sesama, adab kita kepada alam semesta ini. Sebelumnya, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk guru-guru agung kita yang sudah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maghfurlah Al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Maghfurlah Al-Mukarram Syekh Ahmad Saifullah Fataju Arifin Pamirsa Abah Anom. Yang kedua, jasad beliau telah bersemayam di Patapan Suryalaya Tajil Berrahmani. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ruh-ruh beliau senantiasa ada dalam kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diliputi maghfirahnya, dan tetap terus mengalir akan barokah karomahnya untuk kepentingan kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk guru-guru penerus risalah dari Pamirsa Abah Anom, para ahli sisilah yang masih hidup di dunia ini, kita mohon kepada Allah semoga kesemuanya dipanjangkan usia dunianya, amin. Disempurnakan kesehatan jasmaniahnya, ditambah-tambah barokah karomah beliau-beliau semuanya untuk kepentingan ikhwan akhwat sekalian. Kepada pengemban amanah dari Pamirsa Abah Anom, Al-Mukarram Kiai Haji Kiai Abdul Anwar, kepada keharibaan Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Mas'ul Al-Qadir Al-Muta, untuk kedua beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk seluruh ahli leluhur, ahli keluarga, orang tua kita, sanak saudara, handai tolan, ikhwan akhwat, tetangga kiri kanan kita sekalian, orang-orang yang kita cintai, yang kesemuanya sudah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan barokah manakib ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga para arwah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunannya, mendapatkan keridhaannya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga seluruh ahli kubur di antara kita semua, leluhur kita, orang tua kita, saudara kita,
ikhwan akhwat kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya menjadi taman surga yang menyenangkan dan dihindarkan daripada mendapatkan azab, siksa, dan fitnah di kubur mereka. Mari kita menyambung secara ruh, secara batin kepada almarhumah orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah menghadap kehadiran Allah bitahazuli. Kita kenang wajah-wajah mereka waktu masih hidup, kita bayangkan semuanya. Lalu mari kita berziarah secara ruh di makbarahnya. Kita lihat nisannya tertulis nama almarhum almarhumah. Kita sambung dalam hati, kita kenang waktu hidupnya, dan sekarang jasadnya sudah bersemayam di makbarah, sudah menjadi tanah, tapi ruhnya tetap nyambung dengan kita. Ruhnya masih mendambakan kiriman doa-doa kita. Maka mari hening sejenak, kita sebut nama mereka, kita doakan mereka dengan bacaan Fatihah. Kita hening sejenak, kita sambung rasa untuk almarhum almarhumah di antara kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afahum. Allahumma la takhrina ajrahum wa la taftina ba'dahum wa'fina walahum. Wabil khusus juga untuk al-Maktullah Al-Mukarram Kiai Haji Umar Muhammad Soeharto yang baru menghadap kehadiran Allah. Khususnya juga kepada almarhum Bapak Solikin, salah satu ikhwan PGN yang baru menghadap kepada Allah juga. Bapak Erko Sukanto almarhum, Bapak Kobul Saryono, juga wabil khusus kepada almarhum Mas Arif Fatoni yang baru saja diperingati genap 100 hari almarhum Arif Fatoni menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semuanya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kita semuanya, keluarga besar, ikhwan akhwat, thariqah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Solaya, semoga hajat-hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita yang sedang menderita sakit dohirnya, jasmaniahnya, semoga dengan barokah manaqib ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat segala penyakitnya dan digantikan dengan kesehatan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita, keluarga kita yang sedang menderita sakit batin, sakit jiwa, sakit rohani, sakit mental, sakit spiritual, sakit sosial, psikologisnya, semoga dengan barokah manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan syifaahnya sehingga diberi kesembuhan yang sesembuh-sembuhnya dari segala penyakit jiwa, rohani, mental, spiritualitasnya. Mohon ikhlas Fatihahnya untuk Ananda Rizky Zakaria. Semoga ditenteramkan kalbunya, dijernihkan akal pikirannya. Semoga bisa menjelma menjadi anak yang solih, yang bisa menata kehidupan dunia akhiratnya dengan sebaik-baiknya. Juga mohon ikhlas Fatihahnya untuk seluruh santri-santri yang dibina di Pondok Terang Fikir, baik yang sedang dibina saat ini maupun yang akan datang untuk dibina.
maupun yang setelah dibina, semoga semuanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang mengalami pencerahan hidupnya, menemukan makna hidupnya, benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang sehat lahir batinnya, bisa membangun kehidupan bahagia dunia akhiratnya. Semoga di antara kita yang berusaha untuk memperoleh ma'isyah penghidupan yang halal dan thayyibah, semoga Allah membukakan jalan bagi kita di antara kita untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Mohon ikhlas Fatihahnya buat Mas Adi Kurniawan yang sedang berusaha mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang cocok, tepat, barokah. Kepada Bapak Wihatno yang juga berusaha mencari pekerjaan, semoga mendapatkan pekerjaan yang barokah. Amin. Di antara kita yang sedang mengalami masalah-masalah hidup, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah hutang piutang, masalah-masalah yang kita tak sanggup untuk mengatasinya, semoga masalah-masalah kita mendapatkan penyelesaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Semoga semua hajat-hajat kita yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah manaqib kali ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon untuk pemangku hajat manaqib kali ini, yang pertama Bapak Ahmad Ali Rusdi di Jakarta, yang kedua Ibu Titik Rini Yanuarti, yang ketiga Bapak Mas Puri selaku pemangku hajat pada manaqib kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesejahteraan lahir batin dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan ketiga beliau dengan kemuliaan dunia akhirat. Semoga apa yang dihajat-hajat beliau diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususon kepada Mas Ahmad Ali Rusdi, mudah-mudahan karir beliau di perusahaannya semakin menanjak, semakin cemerlang, bisa menduduki posisi manajer, dan semoga dengan kedudukannya semakin menambah hikmatnya, semakin menambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menambah manfaatnya kepada umat, khususnya kepada ikhwan IKN Suralaya. Kepada Ibu Titik Rini memohon kepada kita semua hajatnya untuk Mas Jumri Gunadi, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dari segala penyakit jiwa rohanianya. Kepada Bapak Mas Turi, mudah-mudahan diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan dalam usahanya, senantiasa dalam lindungan maghfirah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan untuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga negara kita memperoleh kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makmur lahir batin, makmur dunia akhirat seluruh rakyatnya. Dan semoga para pimpinan negara
diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan dan amanah untuk menuntun rakyat kepada kebahagiaan dunia akhirat. Semoga agama kita, agama Islam, juga mengalami kemenangan, mengalami keagungan, mengalami kejayaan di negara kita, Republik Indonesia ini, dan juga semoga terbangun tataran dunia yang penuh dengan peradaban Islam. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan untuk hajat kita masing-masing yang tidak sempat terpanjatkan, mari kita mohon kepada Allah, mari kita menjerit kepada Allah, mari kita mencurahkan segala rasa hati kita kepada Allah dalam bahasa batin, dalam bahasa jiwa kita yang paling dalam, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Semoga dengan barokah manaqib ini segala doa, permohonan, keinginan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari memohon kepada Allah dalam hati kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mayyabluhu li nuridihi indal istighosah. Walau karena fil masriki farsuka masrudun wa sayfuka masrud wa rahmuka mansubun wa qawsuka wa sahmuka saydun wa rikabukari aghizna ya Allah, aghizna ya Allah, aghizna bi qadr hajatina ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Wa ridwanillah wa syafa'ati rasul wa laniyatul qadr bil baraka wal karam masyatul qadir al-jilani qaddas rasulullah bil baraka wal karam masya Abdullah Mubarak Muhammad bil baraka wal karam masya Ahmad Sayyidul Wafatatul Arifin wa ahli silsilatihim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya akan kita laksanakan amaliyah manaqib dilanjutkan dengan hikmah ilmiah. Yang pertama, pembacaan Al-Quran dan sholawat Badar. Kami mohon kepada Bapak Ustaz Ahmad Sobari. Kami mohon kepada Bapak Kiai Aldi Fuadi. Tawasul kami mohon kepada Bapak Kiai Muhajir. Mangkobah
pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dan doanya nanti akan saya bacakan sendiri. Selanjutnya nanti hikmah ilmiah kami mohon kepada Bapak Kiai Alwi Fuadi untuk menyampaikan hikmah ilmiah manaqib kali ini, dan nanti kita tutup dengan sholawat dan hasil. Kepada para petugas segera menjalankan tugasnya, tidak perlu saya panggilkan lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة
ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله تواسلنا ببسم الله وبالحبيب رسول الله وكل مجاهد لله بآل الباب يا الله بآل الباب يا الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من العباء والنكمة ومن هم ومن همة بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Samping ini dari Syekhuna Al-Maghfur Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di tatapan surya raya Kajembaran Rahmani. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua atau muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan memimpin seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal,
Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala galanya. Jangan sampai terjadi persengketaan, sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya, Adzabun alim, yang berarti duka nistapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa ke hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tetapi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengira surat Al-Ma'idah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, dan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram kemahrifah duniawi. Namun penduduk penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri.
Oleh karena itu, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-sekali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, seger badan. Tiada lain amalan kita Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilakukan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Kiai Haji Ahmad Shahidul Wafa Tajul Arifin. Utayan Mutiara, jangan benci kepada ulama yang sezaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Pangerso Guru Almarhum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi al-kirami ajma'in. Sayyidil Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين والنبي كل إلى روح أبينا معنا هوى وما تنزل بينهما إلى يوم الدين سير لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم لأرواح سادتنا وأولينا أئمتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقربات وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سيقول لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لأرواح أئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين القراء المخلصين ولتصل المحادثين وسائر سادات الصوفية المحققين إلى أرواح كل ولية والمسلمين والمؤمنين والمسلمات ومن شريك الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها سير لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الواهي سلسلة القدرية والسربانية ولجميع الإدراك خصوصا إلى أطراف سلطان أولياء عوص العظم قطب العالمين وسيد عبد القادر على الجلال قدس وسيد سيد عبد القاسم جناتي وسيد معروف الكري وسيد ساسر السقط وسيد سامي بالعجم وسيد حسن البصري وسيد جعفر الصادق وسيد يوسف العمداني وسيد أبي يزيد المسطمي وسيد سعد أبو الدين النصبندي وضرب إمام رباني وسيد أحمد صادق عبد الغفار سمس وديس طلحة السالي صفوة ربان ودرس عبد الله مبارك بن نور محمد وسيدنا المكرم سيحمد صهيب الوفاة العارفين وانصرهم وقرهم سلسلتهم والآيدين عنهم سيقول لهم الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لله وليدنا والديكم والشهيد ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أرسل إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وأوصانا وقلتنا بتوع الخير سيؤلي ليلهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم أرواحي لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سيؤلي لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض بالمقصد وتنفرج بالقرب وترضى بالبيت وتنال برحم ووصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض بالمقصد وتنفرج بالقرب وترضى بالبيت وتنال برحم ووصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض بالمقصد وتنفرج بالقرب وتوضع بالبيت وتنال برحم ووصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لفظ الفاتحة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada Sahibul Hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya dunia akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan dalam keridhaannya. Semoga Allah mengabulkan segala maksud kita yang baik. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Mangkobah ke-11.
telapak kaki Nabi Muhammad SAW menginjak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rosidin Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj, malaikat datang menghadap Rasulullah SAW sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi?" Buruk berunjuk sembah, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak. Namun ada suatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah SAW menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulai memegang pundakku untuk tanda bukti di hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah SAW. Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah SAW. Karena gejolak rasa gembira, sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi di atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan buruk itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah SAW mengantarkan telapak kaki Rasulullah SAW untuk menunggangi buruk. Di saat itulah Rasulullah SAW bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundak para wali Allah." Mangkobah ke-24. Masyarakat yang menderita penyakit taun, kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan, pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah berjangkit wabah penyakit taun kolera, sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang minta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada masyarakat, barang siapa makan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rerumputan sebagai obat penangkal tidak cukup, malah sudah habis, lalu Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang minum air madrasahku akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat. Penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Ila hadrati Sultan Aulia wa Qudati Afia Qutubi Rabbani wa Ghawsi Sawadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddas Rasirah
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa aminna ala sunnati wal jamaah wa syarih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa aqsib biha humumana wa khfir biha dhunubana wa qati biha tuyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aqsil biha haubatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabikal mustasifina bi mahabbatil muhtadina bi hadayihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahfina wa ta'la syafa'atihi wa surna fi zumratihi wa adaihi huil muhajjalin wa asya'ihi sabikina wa asril yamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tasimu bihablillah wa tasimu bihablillah wa tasimu bihablillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sanan laka ya Allah, salatan wa salamun alaika ya Habibullah wa ala alika wa sahbihi ya khairal khalqillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma illa ma fahmta wa la sahla illa ma sahhaltana wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam wa qatam wa rahimna yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana ridwan wa lahiqu laka al-'atihi al-wasila wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu wa shafi'a 'anna man wa ahluhu wajhi afdala ma jazaita nabiyyan ummatan wa shira ala jami' ikhwani min al-anbiya'i mursalin salawatullah wa salamu alaihim ajma'in amma ba'du. Tanusanipun barakupun den sesepuh bin sepuh kasepuhan ingkang daging keten wonten asalipun sahibul mahad wonten ketirah dikir Ki Haji Trihatono wonten asalipun ikhwan rekan Bapak Ki Muhajir dan sedaya sesepuh-sesepuh ingkang hadir wonten majelis menika, rencang-rencang ibu-ibu, ikhwan-ikhwat, akhwat ingkang hadir pada pagi siang hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah kita untuk tetap melakukan kebaikan di pagi dan siang hari ini. Semoga amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan amal yang makbulah indallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita bersama yang nantinya kita harapkan, kita mohon bisa berjumpa dengan beliau di 3 tempat, yakni ketika kita nanti melewati Shiratal Mustaqim, beliau membimbing dan mendoakan kita selamat melewatinya. Yang kedua, ketika berada di yaumul hisab, di perhitungan amal, di timbangan, kita bisa berjumpa dengan beliau lagi. Di
sana, dan beliau juga mendoakan berikan syafaat pada kita, dan terakhir nanti di Telaga Kautsar. Karena umpama orang tidak bertemu beliau di 3 tempat itu merupakan suatu pertanda mereka adalah orang-orang yang akan menghuni neraka. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, kita mohon selalu berjumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan khidmah ilmiah pagi hari ini kita diberikan oleh Allah suasana yang sejuk, yang indah di hati kita. Semoga turunnya hujan membuat sakinah, ketentraman di jiwa kita. Sebagaimana kalau Allah berfirman dalam surat Al-Fatih, wa yansyurukallahu nasran aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Semoga Allah menurunkan sakinah, yang dengan sakinah itu menambahkan imanan ma'a imanihim, menambahkan iman mereka bertambah-tambah. Mugi-mugi amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa riwayat untuk supaya kita jangan terkecoh antara 2 hal yang berkaitan dengan yang namanya satu yang menjadi musuh kita bersama. Yang pertama adalah riya, yang kedua ada syirik. Riya itu adalah amal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan syirik adalah Salli ala nabiyil hasini. Warwaina ulan mus riwayataken sapa ingsun anis Sayyid Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad, saking Sayyid Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ucap sapa Sayyid Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad. Syekh Al-Fudail bin Iyad ini seorang ulama, seorang tasawuf mutasawwifin yang sangat luar biasa ya, termasuk ahli sufi yang kenamaan Fudail bin Iyad. Kalau disebutkan itu sudah orang paham dia adalah seorang ahli sufi yang ternama. Beliau pernah mengatakan tarkul amali li ajlin nas riyaun. Tarkul amali utawi tinggal amal li ajlin nasi krono arai menungso iku riyaun riya. Jadi kalau kita meninggalkan amal karena manusia, itu malah dikatakan sebagai riya. Wis aku gak dikir ketok lek soleh misalipun, wah gak jamaah misalipun, ataupun melakukan poin tinggal apapun amal hanya karena manusia wedi lek diarani, istilahipun apa jenenge dipaidu wong, dicerca, dihina, kok akhirnya dia tidak mengamalkan suatu amaliyah, berarti dia adalah orang yang riya. Jadi riya ini tangannya belum tentu kalau orang menonjol-nonjol, betul bisa saja kalau kita itu malah malas melakukan amal, itu adalah karena krono di istilahnya wong di awake dhewe kudu dimusuhi, terus awake dhewe ra gelem ngamalni amaliyah, itu juga bisa dikatakan sebagai riya, kesombongan yang di dalam hati yang ditampakkan bahwa amal kita itu hanya karena manusia. Mungkin hati-hati, tarkul amal di ajlin nasi riya. Nanti keterangannya perlu belakang langkung sedomane. Jadi kita meninggalkan amal. Jadi kalau sudah mengamal, bismillah, lakukan apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Yang kedua, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Orang ngamal krono manusia, lagi lem menungso dadi semangat, lek ora dilem menungso terus dadi ora semangat, itu juga namanya menyekutukan Allah. Hati-hati mana. Wah, umpamanya nek berita contohnya Ustaz Sobari itu imam itu enak misalnya, dilem terus dhewe teman-teman terus itu malah menyekutukan Allah, bisa syirik. Awake dhewe nglakoni krana anake dipuji. Ora wis parene dipuji terus malah nglokro. Makanya angel menjaga niat niku nggih. Ternyata menjadi orang yang biasa-biasa ini angel. Biasa-biasa dalam artian posisi netral itu wabotnya bener.
Nggih. Perlu dilatih ben piye carane awake dhewe tetep dipaidu wong ya tetep amal, tetep zikrullah, dipuji wong ya tetep zikrullah. Ora ana bedane antarane ketika kita dipuji maupun ketika kita dicela. Niku angel makne. Wal ikhlasu utawi ikhlas, yang dinamakan ikhlas adalah ayyu'afiyaka Allah minhuma ya Allah. Yang namanya ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya, yakni syirik dan riya. Maka ini ada doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Bahkan ketika mau sholat ada doa Allahumma inna nas'alukal afiyata wa husnal khuluqi. Ya Allah, aku bermohon kepadamu keselamatan. Keselamatan apa? Ya ini, yang paling abot dosa paling gede niku adalah syirik dan riya. Berarti mudah-mudahan diberikan, makanya ada kata-kata kalau kita sering nih kalau gimana kabarnya? Sehat wal-afiat. Sehat itu ya sehat jasmani, tapi kalau alfiat ini adalah ketika kita diselamatkan oleh Allah dari yang namanya syirik, dan yang kedua dari apa? Riya. Nah ini nglakno njaluk donga tenan ya kudu ora kudu langan latih juga njaluk ning Gusti Allah diparingi ya Allah nuwun wonten al-afwa wal afiyah. Allah nas'alukal afwa wal afiyah nika donga-donga yang setelah pada salat kita panjatkan termasuk di antaranya. Wa qala lan ngendikan sapa Imam Al-Haris Muhasibi rahimahullah, as-sadiqu walladzi la yubali law kharaja kulli qadrin lahu fi qulubil khalq. Mudah-mudahan ada manfaat ini ate takarub ila Allah, pokoke menulis Gusti Allah mungkin sing ngatur penilaian dari makhluk semata. Hadanallahu wa iyyakum. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun kita mirengaken kajian kitab Al-Azkar. Mugi-mugi nambahi ilmu, nambahi pangertosan ibu sami sehingga kawasan kita linakun sae. Allahumma amin. Ingkang selajeng kita Bekasi manakib ing enjang punika kanthi waosan sholawat Bani Hasyim, selajeng bermusabahah kairing sholawat badat. Kita suwun sapangke sasampunipun manakibat punika wa mildah wajib melu dahar. Monggo kita lahapi rezeki saking Gusti Allah wonten ing pendopo lan minangka sahibul hajat manakib wonten ing punika ingkang sepindah Bapak Ahmad Ali Rusdi wonten ing Jakarta, ingkang kaping kalih Ibu Titik Rini Yanwati, kaping 3 Bapak Mas Luri. Sedaya sahibul hajat sepindah malih pikatuk barokah ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita akhiri kanthi maosan sholawat Bani Hasyim kalajengaken sholawat badat. Mangke dimulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, renjang-renjang pondok setelah pikir santri kenton riyin. Ketemu Bapak Ustaz Ahmad Sobari, kita suwun murah isi sholawat Bani Hasyim sapa sholawat badat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi Allah ala yasin habib ya
الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام